Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita awali peran Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 366. 366. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu tertabur luas dikenal manusia, namun hajam tak berbuah, tak terawat dan lenyap. Sirami ya Allah hati kami umat-Mu. Sirami ya Allah hati kami umat-Mu. Firman Allah kebenaran menyinari yang gelap, bila tidak diamalkan sia-sia jadinya. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pada perayaan Ekaristi pagi hari ini, kita berdoa untuk saudari-saudara yang memohon doa-doa kita. Yang pertama untuk Adelia Nduru yang merayakan ulang tahun ke-7. Kita berdoa pula bagi Ince sekeluarga yang akan berangkat ke Taiwan beberapa waktu yang akan datang. Juga kita mengenang dan mendoakan keselamatan Oma Lau Bocian, dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-22.
Secara khusus, Gereja Katolik Indonesia menetapkan bahwa bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Sepanjang bulan ini kita diajak untuk membaca, memahami, merenungkan, dan terutama melaksanakan sabda yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Mari kita membawa persembahan hidup kita kepada Allah sumber keadilan, sebagaimana tema bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini. Dengan mengangkat tema ini kita diajak untuk menyadari Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kita, yang selalu ada untuk kita. Ia adalah Allah yang adil, Ia adalah Allah yang baik, yang sekaligus juga menuntut kita untuk mewartakan keadilan dan melakukan kebaikan dalam pesiarahan hidup di dunia ini. Mari kita mempersembahkan segala niat baik kita selama bulan Kitab Suci Nasional ini. Dan di awal perayaan ini, kita menyadari, mengakui dosa-dosa kita, supaya layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau tidak menghendaki umat-Mu binasa. Engkau menyelamatkan kami dengan menganugerahkan kehidupan yang kekal. Semoga kami taat pada sabda-Mu dengan cara hidup yang adil dan benar, dan beribadah kepadamu dengan hati yang tulus, serta semangat kerendahan hati, untuk membaktikan seluruh hidup kami kepada penyelenggaraan-Mu yang membebaskan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kita berseru kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang dibentangkan kepadamu pada hari ini? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan
memberikan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Bacaan dari kitab kedua Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapa telah menjadikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus.
Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita mengawali bulan September, bulan Kitab Suci Nasional, dengan merayakan Ekaristi hari Minggu Biasa yang ke-22. Selama bulan ini gereja mengajak kita untuk semakin mencintai Kitab Suci. Mencintai Kitab Suci dengan membaca, mencari maknanya dalam hidup setiap hari, dan kemudian, dan ini yang paling utama, yang paling penting, yang paling pokok, mengamalkannya, melakukannya dalam kata dan perbuatan. Selain itu, selama bulan September ini, dan sebaiknya selayak dan sepantasnya lah, tidak hanya bulan September ya, dalam berbagai macam kelompok basis kita akan bersama-sama belajar tentang Kitab Suci, baik dalam kelompok katekese berjenjang, sekami anak remaja, OMK, lansia, ya, katekese berjenjang berdasarkan usia, juga dalam kelompok kategorial berdasarkan kebutuhan, kelompok-kelompok doa, kelompok-kelompok arah bakat dan minat. Dalam kelompok-kelompok inilah kita diajak, gereja mengajak kita untuk belajar tentang Kitab Suci. Bahannya sudah disiapkan, tinggal bagaimana itu diatur sedemikian rupa oleh kelompok masing-masing. Maksud dan tujuan, goal utama dari gerakan untuk mencintai Kitab Suci itu bermuara pada apa yang dikatakan oleh Santo Hieronymus ketika ia menerjemahkan Kitab Suci dari bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin. Santo Hieronymus mengatakan, tidak tahu tentang Kitab Suci berarti
tidak tahu tentang Kristus. Saudari-saudara, kita semua pasti tahu kitab suci. Kita semua pasti punya kitab suci. Amin. Atimja. Kita semua punya kitab suci. Amin. Oke. Punya, amin. Pernah dibaca? Nah. Pernah direnungkan? Ya. Baiklah. Dengan demikian standarnya bahwa tahu ada kitab suci, punya, puji Tuhan, baca, insya Allah. Bacaan pada hari Minggu ini membantu kita untuk mencintai sabda Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup setiap hari. Dalam bacaan pertama, Musa menegaskan kepada orang Israel sabda yang kita dengarkan. Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah dengan setia, sebab itu yang menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Jadi secara sangat sederhana Musa mengingatkan kita semua tentang bagaimana mencintai sabda Allah, mencintai kitab suci. Dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu. Dengarlah peraturan, berarti yang difungsikan adalah telinga kita. Kita mendengarkan sabda Allah yang isinya adalah ketetapan, peraturan. Kita mendengarkan bagaimana Allah mencintai kita. Maka sebenarnya ya, untuk tidak mengatakan seharusnya, sebaiknya juga setiap kali kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita pasang telinga. Bapak Ibu mungkin punya HP lalu mulai melihat di e-Katolik. Ya. Mungkin juga ada yang punya buku-buku renungan dari berbagai macam penerbit. Setiap kali misa sambil lektor atau lektris membaca, pastor membaca, ada yang mendengar, ada juga yang sibuk. Ya, siapa tahu salah nih pastor ya. Dan lain sebagainya. Sikap yang baik adalah mendengarkan. Buku yang kita pegang itu seharusnya kita baca dari rumah. Ya, kita baca sejak dari rumah. Lalu yang berikut, setelah mendengarkan, Musa meminta orang Israel supaya mereka melakukan apa yang mereka dengarkan. Dengan mendengar, dengan melakukan, negeri yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang Israel, mereka bisa masuk ke dalamnya. Dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 dan 6 ini, di sini Musa mengharapkan agar semua peraturan dan ketetapan dari Tuhan dilaksanakan dengan utuh dan total. Mendengarkan dan melaksanakan sabda harus dilakukan dengan ukuran kualitas yang paling tinggi, tidak setengah-setengah, tidak hanya sebagian, tidak hanya sedikit atau kita pilih mana suka. Mendengarkan dan melakukan sabda itu harus utuh dan total. Selanjutnya Yesus dalam bacaan Injil memberi kritik tajam kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat karena mereka hanya berpegang teguh pada adat istiadat, pada ketetapan, pada hukum yang ada, yang sudah diturunkan turun-temurun. Hal yang memicu kritikan Yesus ini adalah apa yang menjadi hukum itu kemudian lebih ditonjolkan daripada nilai dan makna yang ada di balik hukum. Maka kemudian para pelaku sabda bukan pertama-tama karena ia mencintai Allah maka ia melakukan sabda, tetapi karena ia takut. Ini yang dikritik oleh Yesus. Penonjolan aspek harus ini, harus itu dari ketetapan yang kita baca dalam Injil hari ini, itulah yang dikritik oleh Yesus. Hukum cinta kasih
yang ada di balik ketetapan, yang ada di balik peraturan itu tidak dipedulikan lagi. Hukum cinta kasih tidak ditonjolkan. Cinta pada Allah memudar, bahkan nyaris ditiadakan. Mari kita mengingat pada kesempatan yang lain Yesus mengatakan bahwa inti dari semua hukum yang ditetapkan, yang diberikan kepada Musa adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa dan ragamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tetapi yang dilakukan kemudian oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka hanya fokus pada apa yang harus dilakukan. Mereka lupa bahwa apa yang harus dilakukan itu terutama dan pertama-tama dibuat untuk mencintai dan mengasihi Allah. Saudari-saudara yang terkasih, kita lihat sedikit tentang kasus yang dihadapi oleh para murid Yesus. Mereka makan tanpa cuci tangan. Tentu saja bagi orang Farisi ini skandal, ya, bahkan untuk kita masyarakat modern zaman sekarang mau makan tidak cuci tangan itu sesuatu sekali. Ya, kebiasaan yang mereka miliki adalah membersihkan tubuh, alat makan dan minum. Dan sebagai orang yang teguh dalam hidup beragama, maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini kemudian mencoba membandingkan diri dengan murid-murid Yesus, terutama dalam hal mencuci tangan. Mereka bertanya sama Yesus, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Cukup menarik bagaimana permainan kata dan juga cara orang-orang Farisi ahli Taurat ini mencoba mengkritik Yesus. Mereka menembak para murid tetapi yang disasar adalah Yesus. Yang dikritik para murid tetapi yang dituju adalah Yesus. Yesus tidak menjawab apapun tentang kritikan mereka, tetapi Yesus menegaskan satu hal. Ia menjawab, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yesus mengkritisi apa yang dilakukan rupanya tidak sinkron dengan hati. Sabda yang dibacakan, sabda yang didengarkan kemudian dilakukan, tetapi tidak sinkron dengan suasana batin yang harusnya lebih pertama dan terutama. Bahkan lebih keras lagi Yesus mengatakan, perintah Allah diabaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudari-saudara yang terkasih, kata-kata Yesus ini membuat kita harus bertumbuh sebagai orang-orang benar di hadapan Allah. Artinya, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita memuji Tuhan, setiap kali kita beribadat, setiap kali kita memasuki saat teduh, saat-saat intim dengan Tuhan, maka akal budi kita, hati kita harusnya sinkron dengan Tuhan. Secara sangat sederhana, ya, sebagai orang-orang Katolik yang percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, segala sesuatu yang ada pada diri kita itu harusnya bernafaskan Katolik. Sekali lagi, secara sangat sederhana, akal budi kita, jiwa kita, seluruh tubuh kita itu beraromakan Katolik. Nafasnya Katolik, amin. Matanya Katolik, amin. Tangannya Katolik, amin. Kakinya Katolik, amin. Mulutnya Katolik, amin. Segala sesuatunya Katolik. Kalau perlu kentutnya juga Katolik, ya, kalau perlu. Dan untuk orang-orang muda, seluruh jiwa raga badan ini Katolik. Pertanyaan pastor menggelitik saja, pacarnya Katolik. Berat ini, berat. Nah, saudari-saudara yang terkasih, inilah yang dituntut dari kita, terutama selama bulan Kitab Suci Nasional ini. Bahwa selama bulan ini kita diajak untuk mencintai sabda Allah, mendengarkan sabda Allah tidak hanya dengan telinga,
tetapi mendengarkan dengan hati. Supaya apa yang kita dengarkan ini kita akui dengan mulut, kita resapkan di dalam hati, dan kemudian kita amalkan dalam hidup kita setiap hari. Dan inilah yang harus kita lakukan. Maka dari itu, supaya menunjang bagaimana bulan Kitab Suci Nasional ini dapat lebih berdaya guna dan berdaya ubah untuk hidup kita, saya menawarkan 3 hal. Saudari-saudara yang terkasih, yang pertama, pertobatan batin atau metanoia. Pertobatan itu harus terjadi setiap hari dan terus menerus, karena selama kita masih ada dalam dunia ini, selalu ada kecenderungan untuk jauh dari Tuhan. Segala sesuatu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Maka kita diajak untuk terus menerus membangun pertobatan batin. Orang perlu semakin dekat dengan Tuhan, membaca kitab suci, memahami firman-Nya, merenungkannya, dan melaksanakannya. Lalu yang kedua, kita diajak untuk menjadi pelaku firman, tidak hanya sekedar mendengarkan apa yang disabdakan Allah, tetapi terutama dan pertama-tama kita diajak untuk menjadi pelaku firman. Supaya apa yang kita dengarkan setiap hari Minggu, atau bahkan mungkin setiap hari, entah melalui kita baca kitab suci, entah melalui kita nonton melalui kanal-kanal media sosial, YouTube, atau mungkin kita sendiri yang membuat renungan itu, mari kita tidak berhenti hanya sekedar mendengarkan, tetapi sungguh-sungguh berusaha dengan seluruh jiwa dan raga menjadi pelaku firman. Kritikan keras Santo Yakobus dalam bacaan kedua hari ini perlu kita ingat dan kita camkan baik-baik, agar kita senantiasa menjadi pelaku firman. Karena kalau tidak demikian, berarti kita menipu diri sendiri. Bukan Pastor Nando yang bilang, tapi Yakobus yang bilang. Santo Yakobus maksudnya. Mari kita menjadi pelaku firman. Lalu yang ketiga, bagaimana menjadi pelaku firman ditawarkan oleh Santo Yakobus dan Yesus dalam Injilnya, bahwa kita menghindari hal-hal yang jahat dalam hidup sambil kita mengusahakan tindakan-tindakan kasih. Secara sangat konkret Yakobus menyebutkan perbuatan-perbuatan kasih seperti mengunjungi anak-anak yatim piatu dan janda-janda, dan semua orang yang berkesusahan, mereka yang membutuhkan pertolongan. Inilah tawaran-tawaran, langkah-langkah yang dapat kita buat untuk semakin mencintai Allah, mencintai sabdanya, dan mengamalkannya dalam hidup kita setiap hari. Maka saudari-saudara yang terkasih, mari sepanjang bulan September ini, nah kalau bisa jangan hanya bulan September ini, sepanjang tahun, kita membaca kitab suci setiap hari. Gereja sudah membantu kita dengan menawarkan teks-teks harian. Mungkin kita tidak bisa atau kesulitan untuk menafsirkannya, tetapi kita dapat terbantu dengan memilih 1-2 ayat yang kita jadikan ayat emas setiap hari. Dengan demikian, kita boleh menjadi orang-orang yang mencintai Allah, mencintai sabdanya, boleh menjadi orang-orang yang sama dengan orang yang membangun rumah di atas batu. Sabda Allah boleh menjadi dasar dan landasan hidup kita. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadilah pelaku-pelaku firman yang baik, entah melalui perkataan dan perbuatan. Ingatlah pesan ini. Orang Katolik yang sejati adalah seorang pelaku sabda, tidak hanya sekedar pendengar sabda. Dan orang Katolik yang sejati adalah mereka yang membiasakan kebenaran, yaitu sabda Allah. Bukanlah orang yang membenarkan kebiasaan yang mungkin saja keliru. Tuhan memberkati kita.
Saudari-saudara, mari kita bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kristus mengajarkan kepada kita bahwa yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putranya yang terkasih. Bagi Bapa Suci, para paus, para imam, dan semua pelayan gereja, semoga Bapak Paus, Bapak Uskup, para imam, dan semua pelayan gereja mengabdikan diri sepenuhnya kepada rencana dan kehendak Allah di dalam gereja, serta tidak terjebak dalam aturan dan kebiasaan lahiriah semata. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi masyarakat kita dan para pejuang keadilan dan kebenaran. Ya Bapa, bimbinglah masyarakat kami agar selalu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan berdasarkan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi mereka yang tersisih, diabaikan, dan korban ketidakadilan. Semoga semua orang yang tersisih, terabaikan, dan yang menjadi korban ketidakadilan mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dipulihkan dari luka dan trauma, serta mendapatkan hidup dan masa depan yang cerah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kita semua di sini. Semoga kita semua yang hadir di sini dianugerahi kebijaksanaan dalam hidup, sehingga kita menjadi berkat bagi gereja dan dunia, serta kesaksian hidup kita menjadi sebuah pewarta sabda Allah yang meyakinkan untuk mengejar nilai-nilai hidup yang kekal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudari-saudara yang meminta doa-doa kita, bagi Maria Adelian Duru yang merayakan ulang tahun, maupun siapa saja saudari-saudara yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia. Ya Bapa, bimbinglah selalu anak-anak-Mu, mereka yang merayakan pertambahan usia. Semoga kelimpahan rahmat dan cinta-Mu senantiasa turun atas mereka dalam rupa kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan. Semoga mereka semua boleh menjadi pendengar sabda-Mu yang setia, terutama menjadi pelaku sabda dalam keseharian hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Ince sekeluarga, maupun siapa saja yang akan melakukan perjalanan jauh dalam pekan ini, ya Bapa, lindungilah dan jagalah mereka yang akan melakukan perjalanan jauh pada pekan ini. Semoga berkat penyertaan dan pertolongan-Mu, mereka boleh tiba di tempat tujuan dengan penuh sukacita untuk beraktivitas, untuk mewartakan sabda-Mu dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Oma Lau Bocian, maupun siapa saja keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan, ya Bapa,
terimalah saudari dan saudara kami ke dalam pangkuan-Mu. Semoga mereka berbahagia bersama Engkau dalam sukacita surgawi. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan boleh senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari dalam hati kita mempersembahkan doa dan permohonan masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang sendirian. Engkau juga selalu memulihkan kami ketika jatuh dan tidak berdaya akibat dosa. Kabulkanlah doa-doa permohonan kami ini, sehingga kami pun menjadi pendengar dan terutama pewarta sabda, pelaku sabda kebenaran yang mengantar kami menuju hidup yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Baik, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini berkenan kepadamu, sehingga kami yang mempersembahkannya juga mendapat kekuatan dan peneguhan untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu dengan cara hidup yang baik, benar, dan adil, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu, senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
lagu komuni puji syukur 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia, dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena anugerah keselamatan yang boleh kami terima lewat sakramen cinta kasih-Mu yang menguatkan kami untuk menjadi pelaku sabda-Mu. Kuatkanlah kami selalu dalam menjalankan tugas-tugas kami sebagai pewarta sabda-Mu, dan karuniakanlah kami kebijaksanaan-Mu sehingga kasih, kedamaian, dan keadilan berkembang dimanapun gereja-Mu hadir dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja tanggal 1 September 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 24 dan 25 Agustus 2024 sebesar Rp16.373.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp661.000. Kolekte perkawinan Rp1.760.000. Kolekte misa requiem 2 kali Rp2.300.000.
Rp3.000. Gerbu Rp1.317.000. Sumbangan pemeliharaan gedung Nonem sebesar Rp500.000. Sumbangan untuk Gua Maria Nonem Rp10 juta. Friendly Yosef Rp500.000. Adrian Yosef Rp500.000. Felicia Yosef Rp500.000. Mikael Yosef Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di Aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Teddy Octavianus Konardi dan Yunita Chandra sebagai pengumuman pertama, Gabriel Wendy Limawa dan Frisia Camelia Rumagit sebagai pengumuman pertama, Simplicius Lahut dan Maria Nona Nersinere sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. Keempat, pertemuan Krisma akan diadakan setiap hari Rabu pukul 18.00 sampai 19.30 WITA. Penerimaan calon Krisma telah ditutup. Kelima, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, silakan ke kantor sekretariat pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 2 siang dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak. Pendaftaran terakhir pada tanggal 14 September 2024 pukul 12.00. Keenam, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 pukul 9.00 WITA di Aula Gereja lantai 1. Sudah pertemuan akan diadakan terapi longevitologi bagi umat yang membutuhkan. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita memperingati atau kita mulai memasuki bulan Kitab Suci seperti tadi Pastor sudah sampaikan, bulan Kitab Suci Nasional. Dan kami yang berpakaian tadi baju biru dan memberi ada persembahan meriah itu adalah dari kelompok Abah. Abah itu ayo baca Alkitab. Nah Bapak Ibu, kami punya kelompok dan mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kalau belum pernah membaca, mari kita mulai membaca Alkitab. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah sahabatmu. Tadi kita punya lagunya kita ya, Yesus sahabat kita ya. Tapi apakah Anda telah mengenal sahabat atau Yesus yang sahabat khusus ini Anda telah kenal dengan baik? Apakah kitab sucinya hanya disimpan saja di rumah? Nah, kami ini kelompok mau mengajak. Kelompok ini adalah dibawahi oleh seksi kerasulan kitab suci dari Depas Paroki Andalas. Dan kami mau mengajak Bapak Ibu untuk mari mulai sekarang membaca kitab suci, dan bulan ini adalah bulan yang memang mengajak Bapak Ibu semua untuk mulai mengenal kitab suci kalau Bapak Ibu belum. Kenapa kita perlu bergabung di Abah? Karena itu memberi motivasi kita untuk selalu membaca, mengingatkan kita untuk selalu membaca. Jadi komunitas ini sebenarnya memberi penguatan kepada Bapak Ibu untuk mengingatkan selalu untuk membaca. Nah, kalau kita membaca, kita akan mengenal Yesus. Seperti tadi, Pastor sudah katakan, Santo Hieronymus itu mengatakan kalau tidak membaca kitab suci, kita tidak mengenal Yesus. Nah, kalau mengatakan kita ini sahabat Yesus, mari mulai bulan ini dan seterusnya dalam kehidupan kita mari mulai membaca kitab suci. Itu menjadi pedoman
pedoman hidup kita Bapak Ibu. Apa yang menjadi dasar kita supaya kita hidup menjadi lebih baik, yaitu ada di dalam kitab suci. Nah, ini ada bisa dilihat pendaftaran kalau mau mendaftar. Kalaupun juga tidak sempat dicatat, Anda bisa menghubungi kami yang berpakaian seperti saya ini. Kami akan berada di belakang kalau Bapak Ibu bersedia. Terima kasih. Shalom alaikum. Selamat hari Minggu. Terima kasih dari kelompok Ayo Baca Alkitab. Menyangkut penyampaian instruksi untuk kedatangan Paus, ada penyampaian bahwa umat mengikuti misa live streaming dan kemudian dapat menerima komuni. Untuk instruksi selanjutnya akan disampaikan lewat grup paroki dan para pengurus rukun. Pesan dari pastor paroki untuk dapat sampai sungguh mengikuti perayaan itu secara live streaming, maka dibutuhkan persiapan ekstra, dibutuhkan kesiapan batin yang lebih dari biasanya. Karena menghadirkan diri di Gelora Bung Karno dan menghadirkan diri secara live streaming tentu saja punya nilai yang berbeda. Tetapi untuk selanjutnya Bapak Ibu Saudari-saudara, kepada kita akan disampaikan lewat grup-grup paroki, rukun dan wilayah. Mari kita doakan Bapak Paus supaya dapat tiba dengan selamat di negara kita, mengunjungi kita semua dan mendoakan kita. Terima kasih dan mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 695. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitamu sampai akhir zaman.